Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nia Suci Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 1901 0401 0056, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Lokal 19B1. Di video kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Komunikasi yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SSM SOS yang dibuat menjadi mind mapping sebagai berikut. Pertama, ada pengertian dan definisi psikologi komunikasi. Kedua, peranan psikologi komunikasi dalam proses komunikasi. Selanjutnya, karakteristik manusia komunikat, sistem komunikasi intrapersonal, sensasi dan persepsi, dan peranan motivasi dalam komunikasi, serta konsep diri dan atraksi interpersonal. Oke, langsung saja ke pengertian dan definisi psikologi komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu communi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah hubungan. Jadi, komunikasi adalah sebuah peristiwa sosial yang terjadi jika manusia berinteraksi dengan manusia lain dan mencoba menganalisa peristiwa sosial. Selanjutnya, psikologi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu fisik, yang berarti jiwa, dan logos berarti pengetahuan. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Dapat disimpulkan, psikologi komunikasi adalah ilmu yang berupa mendeskripsikan, menguraikan, menerka dan mengendalikan peristiwa mental atau perilaku berpikir dan behavioral dalam komunikasi. Oke, next. Peranan psikologi komunikasi dalam proses komunikasi. Yang pertama, mempengaruhi kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional akan mempengaruhi kompetensi seseorang dalam kemampuannya untuk mengembangkan dirinya. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya. Perilaku yang konsisten akan mendorong tumbuhnya rasa percaya, karena menunjukkan bahwa perilaku yang sama akan berlanjut di masa depan. Selanjutnya, menumbuhkan saling pengertian. Kemampuan untuk memahami proses komunikasi dengan menggunakan ilmu psikologi akan membuat seseorang dapat menyingkap arti dan makna tersembunyi yang mungkin saja ada dalam suatu proses komunikasi. Keempat, menentukan identitas seseorang. Psikologi komunikasi dapat membantu kita untuk menentukan tindakan yang harus diambil dan bagaimana cara bersikap atau menanggapi sesuatu tertentu. Yang kelima, menentukan tingkat hubungan. Pertemanan muncul apabila kita mengungkapkan detail pribadi mengenai kepribadian kita dan mengembangkan kepercayaan lebih untuk berkomunikasi selanjutnya. Keenam, berbagai arti. Peranan psikologi komunikasi dalam hubungan antar manusia adalah untuk menyamakan arti dari suatu pesan sesuai dengan makna yang sebenarnya. Ketujuh, memungkinkan komunikasi yang koheren. Kata-kata seringkali tidak bermakna sama untuk setiap orang, sehingga dapat menghambat proses komunikasi. Komunikasi yang efektif dengan berpangkal pada sumber masalahnya dan usaha untuk mengatasi masalah tersebut, menanggapi masalah dengan fokus dan tanggapan yang sesuai. Kedelapan, memperkuat sugesti. Sugesti adalah proses yang dialami individu untuk menerima cara pandang orang lain tanpa mengkritik hal tersebut. Kesembilan, membangun hubungan sosial. Gunanya memahami psikologi dalam komunikasi adalah untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik dengan sesama manusia dan mempertahankan hubungan sosial dengan orang lain. 10. Mencapai tujuan. Tujuan berkomunikasi adalah untuk mencapai tindakan yang dikehendaki oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya. 11. Menimbulkan kesenangan. Kesenangan dalam hubungan antar manusia diperoleh dari hubungan yang terjalin dengan hangat, akrab, dan menyenangkan. Selanjutnya, mempengaruhi sikap. Jika komunikasi yang dilakukan efektif, maka tujuan yang ingin dicapai berupa perubahan sikap dapat tercapai dengan mulus. Lalu kita juga belajar berempati dalam berkomunikasi. Empati berarti kita berusaha untuk memasuki sisi pikiran orang lain dan merasakan bagaimana jika berada di posisi orang tersebut. Selanjutnya, memudahkan menerima informasi. Dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, dengan menggunakan pemahaman mengenai psikologi, maka informasi yang ditujukan kepada seseorang akan mudah diterima dengan baik. Yang ke-15, membentuk kepribadian seseorang. Perkembangan kepribadian dapat terhambat apabila komunikasi yang dilakukan tidak lancar. Selanjutnya, mengurangi kegagalan berkomunikasi. Menggunakan peranan psikologi komunikasi dalam hubungan antar manusia akan mengurangi resiko kegagalan proses komunikasi tersebut.
ke-17 dan yang terakhir, membantu memecahkan masalah. Bagaimana kita memecahkan masalah yang ada dalam hubungan dengan orang lain akan dapat berlangsung dengan baik. Pembahasan selanjutnya mengenai karakteristik manusia komunikan. Manusia menurut tokoh-tokoh ahli merupakan hayawan natif atau hewan yang berpikir. Selain itu juga makhluk yang bisa bergerak, menyeimbangkan diri dan memiliki rasa senang, bahagia, humanis dan juga makhluk yang berbicara, berjalan, bersikap dan lainnya. Manusia dikategorikan dalam psikologi menjadi 4 aliran, yaitu psikoanalisa oleh Sigmund Freud menyatakan bahwa tingkah laku manusia berasal dari keinginan atau dorongan dari alam bawah sadar. Yang kedua, behaviorisme oleh John Roth menyatakan bahwa dalam psikologi dibutuhkan introspeksi diri atau melihat dan mengamati perasaan diri sendiri. Ketiga, humanisme oleh Abraham Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki dasar yang baik dan kebebasan yang mana hal baik lebih baik ketimbang hal buruk. Yang terakhir, transpersonal oleh S.S. Shapiro dan Dennis Halajo memandang bahwa manusia dilihat dari 2 segi, yaitu potensi luhur dan fenomena kesadaran. Lalu ada faktor-faktor personal yang mempengaruhi manusia. Pertama, faktor biologis yang mempengaruhi tingkah laku terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan makan, minum, istirahat, dan kebutuhan seksual. Kedua, faktor sosio-psikologis, yaitu faktor karakteristik yang disebabkan oleh proses sosial seseorang yang mempengaruhi perilaku dengan adanya motif, sikap, emosi, kepercayaan, kebiasaan, dan kemauan. Selanjutnya, ada faktor-faktor situasional yang mempengaruhi proses manusia. Pertama, faktor ekologis, bahwa kondisi alam akan mempengaruhi sikap seseorang. Kedua, faktor rancangan dan arsitektural dapat mempengaruhi pribadi seseorang, juga seperti halnya rumah-rumah. Ketiga, faktor temporal, yaitu faktor yang timbul akibat perubahan waktu dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang mana harus menyesuaikan dirinya terlebih dahulu. Keempat, suasana perilaku. Faktor suasana perilaku dipengaruhi oleh faktor eksternal yang menyesuaikan diri. Misalnya seperti di suatu tempat beribadah kita mengecilkan suara kita. Kelima, faktor teknologi juga sangat berpengaruh pada pola pikir serta tingkah laku manusia. 6. Faktor-faktor sosial. Dalam faktor ini ada 3 yang mempengaruhi perilaku, yaitu sistem peran, struktur sosial, dan karakteristik sosial individu. Ketujuh, lingkungan psikososial. Artinya persepsi kita terhadap lingkungan yang kita hadapi, baik positif maupun negatif. Terakhir, stimuli. Jika kita menganggap bahwa pada situasi tertentu kita diperbolehkan atau dianggap wajar melakukan perilaku tertentu, maka kita akan terdorong untuk melakukannya. Lanjut ke sistem komunikasi intrapersonal, sensasi, dan persepsi. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi dengan diri sendiri. Sistem komunikasi ini yaitu suatu proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi dan persepsi. Sensasi berasal dari kata sense, berarti kemampuan yang dimiliki manusia untuk menyerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera. Sensasi merupakan tahapan paling awal dalam penerimaan informasi. Kedua, persepsi. Nah, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh untuk menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Adapun faktor yang sangat mempengaruhi persepsi yaitu perhatian. Pertama, faktor eksternal penarik perhatian. Sesuatu yang kita perhatikan itu ditentukan oleh faktor-faktor situasional dan personal, di mana faktor situasional itu terkadang disebut dengan determinan perhatian yang bersifat eksternal atau penarik perhatian. Kedua, faktor internal penaruh perhatian. Ada kecenderungan kita ingin melihat apa yang ingin kita lihat dan kita ingin mendengar apa yang ingin kita dengar. Selanjutnya ada peranan motivasi dalam komunikasi. Motivasi secara umum sebagai dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri manusia sehingga menyebabkan setiap orang tersebut bertindak atau berbuat. Ada 2 faktor penentu perlu tidaknya seseorang diberikan motivasi, yaitu kebutuhan dan pengarahan perilaku.
Setiap individu memiliki kebutuhan yang kemudian mendorong keinginan untuk berusaha bagaimana caranya agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan tindakan yang dilakukan individu tersebut memperoleh suatu hasil inilah yang akan memberikan keputusan bagi seseorang. Adapun teori motivasi, yang pertama teori Abraham Maslow, teori kebutuhan. Kedua, teori MC Slayland, teori kebutuhan berprestasi. Ketiga, teori Shelton Aldovert atau teori ERG. Keempat, teori Herzberg, teori dua faktor. Kelima, teori keadilan, teori penetapan tujuan, teori Viktor Hartford atau teori harapan, teori penguatan dan modifikasi perilaku, serta teori kaitan imbalan dengan prestasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip motivasi. Pertama, memberikan stimulasi. Jika seseorang menemukan kesamaan hal yang menarik, tentu ini akan mendorongnya untuk semakin terlibat dalam berkomunikasi. Kedua, memancing rasa penasaran. Proses ini mungkin memerlukan keterampilan dan teknik tersendiri. Semakin lama kita menjadi terbiasa. Ketiga, memberikan semangat. Semangat yang diberikan di sini lebih mengandung pada makna reinforcement atau penguatan. Yang keempat, menyesuaikan kebutuhan pendengar. Kita bisa menyesuaikan topik dari komunikasi lisan yang kita lakukan dengan menyesuaikan kebutuhan lawan komunikasi. Tanpa adanya penyesuaian ini bisa jadi menjadi faktor penghambat komunikasi. Kelima, memberikan informasi baru. Ketika kita bisa menginfokan hal-hal baru yang sifatnya menarik, ini mungkin akan menjadi sebuah kelebihan tersendiri dalam proses komunikasi. Keenam, mendorong keinginan belajar. Cara ini biasanya lebih digunakan pada komunikasi pembelajaran. Selanjutnya, tidak menuntaskan komunikasi. Tidak menuntaskan komunikasi bukan berarti kita meninggalkan topik komunikasi begitu saja. Terakhir, menggunakan sistematika yang jelas. Tiba di pembahasan terakhir mengenai konsep diri dan atraksi interpersonal. Memahami konsep diri. Konsep diri dalam psikologi adalah konsep pusat untuk memahami manusia dan tingkah lakunya serta merupakan suatu hal yang dipelajari manusia melalui interaksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan nyata di sekitarnya. Konsep diri tidak pernah dalam situasi kondisi tetap, melainkan selalu dalam keadaan berubah atau berkembang. Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal karena setiap orang bertingkah laku sesuai dengan konsep diri. Dimensi konsep diri. Peirce membagi konsep diri menjadi dua dimensi pokok, yaitu dimensi internal yang terdiri dari tiga bentuk, yaitu diri identitas, diri perilaku, dan diri penerimaan atau penilaian. Yang kedua, dimensi eksternal. Dimensi ini menjadi 5 dibedakan, yaitu diri fisik, diri etik moral, diri pribadi, diri keluarga, dan diri sosial. Konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep diri positif yang dimiliki seseorang adalah adanya kemampuan cakupan yang luas dari diri untuk menampung seluruh pengalaman mentalnya, sehingga evaluasi tentang dirinya sendiri menjadi positif. Sedangkan konsep diri negatif dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu pertama, pandangan seseorang individu tentang dirinya sendiri yang benar-benar di mana individu tersebut tidak memiliki perasaan kestabilan dan keutuhan diri. Yang kedua, bersifat takut. Ini biasanya dididik dengan sangat keras. Selanjutnya, atraksi interpersonal. Ini merupakan kesukaan pada orang lain, sikap positif dan daya tarik seseorang. Karena pentingnya atraksi ini, ada beberapa faktor penyebab timbulnya atraksi interpersonal. Antara lain, kesamaan karakteristik personal, ditandai dengan kesamaan dalam nilai-nilai, sikap, keyakinan, dan yang lainnya. Kedua, tekanan emosional. Orang yang berada di bawah tekanan emosional seperti stres, bingung, cemas, dan lain-lain akan menginginkan kehadiran orang lain untuk membantunya. Ketiga, harga diri yang rendah. Orang ini cenderung mudah untuk menyukai orang lain. Keempat, isolasi sosial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat isolasi sosial sangat besar pengaruhnya terhadap kesukaan kita pada orang lain. Yang terakhir ada faktor-faktor situasional. Yang pertama, daya tarik fisik.
Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa daya tarik fisik seseorang sering menjadi penyebab utama atraksi interpersonal, seperti mereka yang berpenampilan cantik atau menarik biasanya lebih mudah mendapat perhatian dan simpati orang. Yang kedua, ganjaran. Ganjaran bisa berupa bantuan, dorongan moral, pujian, atau hal-hal yang meningkatkan harga diri kita. Ketiga, familiarity. Seseorang atau hal-hal yang sudah kita kenal dan akrab dengan kita biasanya lebih disukai daripada hal-hal yang asing bagi kita. Terakhir, kedekatan atau closeness. Hubungan kita dengan orang lain tergantung seberapa dekat kita dengan orang. Demikian video ini saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih kepada Ibu Rizkiatul Hasanah SSMK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.